Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang profil perusahaan Bank BRI Syariah. Untuk memenuhi tugas besar 2, mata kuliah perbankan syariah. Sebelum kami lanjut ke presentasinya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yahya Firdaus. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Wijaya Surahman. Perkenalkan, nama saya Agnes Yurika Samuko. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Nintya Sujatmiko. Profil perusahaan Bank BRI Syariah. Materi presentasi. Yang pertama yaitu identitas Bank BRI Syariah. Yang kedua, visi misi Bank BRI Syariah. Yang ketiga, produk dan sistem keunggulan Bank BRI Syariah. Yang keempat, sistem akad dalam tabungan, deposito, dan giro syariah. Yang kelima, perhitungan sistem KPR. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang identitas perusahaan Bank BRI Syariah. Identitas perusahaan. Nama perusahaan PT Bank BRI Syariah Tbk. Bidang usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum pendirian. Yang pertama, Berita Negara RI nomor 43 28 Mei 1971. Tambahan nomor 242. 2. Berita Negara RI nomor 85 23 Oktober 2009. Tambahan nomor 26142. Ketiga, Berita Negara RI nomor 96 1 Desember 2009. Tambahan nomor 27908. Izin usaha. Yang pertama, Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/63 Keputusan Gubernur Bank Indonesia Deputi Gubernur 2008 tanggal 16 Oktober 2008. Yang kedua, Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 11/63 Keputusan Gubernur Bank Indonesia Deputi Gubernur 2009 tanggal 15 Desember 2009. Berikutnya untuk modal dasar yaitu 7.500 miliar rupiah. Untuk kode saham BRIS, jumlah karyawan 7.513. Bursa Efek. Saham perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek pada tanggal 9 Mei 2018. Kantor pusat berada di Jalan Abdul Muiz nomor 24 Jakarta Pusat dengan kode pos 10160. Profil Bank BRI Syariah. Pada tanggal 19 Desember 2008, unit usaha syariah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Oleh karena itu, proses spin-off tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofian Basir selaku Direktur Utama pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan Venture Raharjo selaku Direktur Utama pada PT Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah fokus mendidik semua segmen. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapasitas yang tinggi sebagai bank retail modern terkemuka dengan ragam layanan finansial yang sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk hidup yang lebih bermakna. Lanjut, untuk semakin memperkuat citranya di masa seluruh pemangku kepentingan, sejak tahun 2016 BRI Syariah kembali mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya, yaitu proses rebranding logo yang dilakukan untuk menumbuhkan brand equity
BRI Syariah semakin kuat seiringnya diraihnya predikat sebagai Bank BRI Syariah keempat terbesar berdasarkan jumlah aset. Pada tahun 2017, BRI Syariah menjadi bank syariah pertama yang menyalurkan kurs syariah sebesar 58,1 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah. Makna logo Bank BRI Syariah. BRI Syariah solusi keuangan yang amanah. Nah, logo BRI Syariah ini bermakna bahwa BRI Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan induknya yaitu BRI. Sebagai bank terbaik di Indonesia, BRI Syariah senantiasa mendapatkan dukungan dari BRI dalam menjalankan bisnisnya. BRI pun mendukung penuh BRI Syariah untuk menjadi bank retail modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Di sini saya akan menjelaskan tentang jejak langkah Bank BRI Syariah. Pertama, dari 2007, PT Bank Rakyat Indonesia Persero (TBK) mengakuisisi Bank Jasa Arta. Pada 2008, 17 November 2008, PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi dengan mengubah kegiatan usaha yang semulanya beroperasional secara konvensional menjadi kegiatan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah Islam. Lalu pada 2009, pada 1 Juli 2009, grand launching BRI Syariah oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil. Lalu pada tahun 2010, peluncuran 7 nilai budaya kerja BRI Syariah, yaitu pasti oke, yaitu profesional, antusias, penghargaan SDM, tawakal, integritas, orientasi bisnis, dan kepuasan pelanggan. Lalu pada 2011, implementasi layanan syariah Bank BRI Syariah di 18 kantor cabang BRI. Selanjutnya pada 2012, BRI Syariah mengukuhkan diri sebagai Bank BRI Syariah pertama di dunia yang memiliki layanan mobile banking di 4 market online, yaitu BlackBerry Apple World, Google Play, Apple Store, dan Nokia Store. Lalu pada 2013, BRI melakukan rebranding tabungan BRI Syariah IB menjadi tabungan faedah BRI Syariah IB. Lalu pada tahun 2014 dilakukan peluncuran e-bank BRI Syariah. Lalu pada 2015 BRI Syariah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai peserta lelang surat berharga syariah negara. Lanjut pada 2016, BRI Syariah menerbitkan Sukuk Muharabah Subordinasi 1 BRI Syariah untuk tahun 2016 untuk memperkuat permodalan. Lalu pada 2017, BRI Syariah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak negara secara elektronik melalui penerimaan negara, regenerasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan. Lalu pada 2018, BRI Syariah go publik pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia, melakukan penawaran saham perdananya. Lalu pada 2019, di miladnya yang ke-11, BRI Syariah mengembangkan inovasi teknologi untuk internal bisnis proses guna mempercepat layanan kepada nasabah, yaitu kemaslahatan untuk rakyat. Iqma merupakan aplikasi digital untuk memproses pembiayaan mikro. Lalu pada tahun 2020, BRI Syariah melakukan pengembangan Iqma Gen 2 untuk semakin meningkatkan kualitas kepada nasabah. Iqma
Gen 2 ini merupakan perkembangan dari produk yang sebelumnya untuk mempercepat proses permohonan pencairan pembiayaan nikel. Di sini saya akan menjelaskan nilai perusahaan. Pasti oke. Yang pertama itu ada profesional, yaitu kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, antusias, yaitu semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja. Lalu yang ketiga itu ada tawakal, yaitu optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai. Lalu yang keempat ada penghargaan terhadap SDM, yaitu menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal, mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM yang berkualitas, serta memperlakukan baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan asas saling percaya, terbuka, adil, dan menghargai. Lalu yang kelima itu ada integritas, yaitu kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan, dan peraturan organisasi secara konsisten. Lalu yang keenam ada berorientasi bisnis, yaitu tanggap terhadap perubahan dan peluang. Lalu yang terakhir ada kepuasan pelanggan, yaitu memiliki kesadaran, sikap, serta tindakan yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan eksternal maupun internal di lingkungan perusahaan. Di sini saya akan membacakan tentang penghargaan dan sertifikasi 2020. Infobank Third Satisfaction Royalty Engagement Award 2020 oleh Infobank and Incentia Februari 2020 dengan kategori peringkat 1 Royalty Index, peringkat 1 Engagement Index, peringkat 1 Customer Influence Index, peringkat 1 Customer Purchase Index, peringkat 1 Customer Knowledge Index, peringkat 1 Customer Referral Index, peringkat 2 SLA Index, peringkat 2 Satisfaction CS, peringkat 2 Satisfaction Visit. Berikutnya ada Top Brand Award 2019 oleh Top Brand dan Majalah Marketing Februari 2020. Selanjutnya ada Top Innovation Choice Award oleh Infobrand Juli 2020. Selanjutnya ada 20 Pilar Finansial Indonesia Award 2020 oleh Economic Research Juli 2020. Selanjutnya Top Innovation Choice Award oleh Infobrand Juli 2020. Selanjutnya Anugerah Syariah Republika 2020 oleh Republika Desember 2020. Yang terakhir ada Business Indonesia Award 2020 oleh Bank Syariah Terbaik Desember 2020. Selanjutnya saya akan membahas visi misi Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah memiliki visi menjadi bank retail modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Misi Bank BRI Syariah yang pertama, memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah. Yang kedua, menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir, memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran. Selanjutnya, kegiatan usaha utama Bank BRI Syariah. Yang pertama, Bank BRI Syariah menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, Bank BRI Syariah menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, Bank BRI Syariah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, Bank BRI Syariah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istinah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang terakhir, Bank BRI Syariah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qordoh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha Bank BRI Syariah. Yang pertama, Bank BRI Syariah melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, Bank BRI Syariah melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, Bank BRI Syariah melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang keempat, Bank BRI Syariah menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik. Dan yang terakhir, Bank BRI Syariah menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berjangka pendek dan berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai produk dan sistem keunggulan Bank BRI Syariah. Produk Bank BRI Syariah yang pertama itu ada produk penghimpunan dana atau founding yang terdiri dari tabungan faedah BRI Syariah IB. Tabungan faedah BRI Syariah IB merupakan tabungan dengan akad wadiah dengan beragam faedah, memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi keuangan. Tabungan faedah BRI Syariah IB ini memiliki beberapa segmen, yaitu yang pertama ada tabungan faedah segmen reguler BRI Syariah IB. Merupakan produk tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah individu dengan dilengkapi buku tabungan dan kartu ATM serta fasilitas iBank, SMS banking, BRIS online, dan cash management system atau CMS, sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Yang kedua ada tabungan faedah segmen payroll BRI Syariah IB, yaitu produk tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah kerjasama sebagai sarana pembayaran gaji atau payroll karyawan dengan fitur khusus payroll. Dan yang terakhir ada tabungan faedah segmen siswa BRI Syariah IB atau co-branding, yaitu produk tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah kerjasama yang dapat dipergunakan sebagai kartu siswa atau kartu identitas dengan fitur co-branding. Keunggulan tabungan BRI Syariah IB. Yang pertama, setoran awal lebih ringan dibandingkan tabungan konvensional, yaitu sebesar Rp100.000. Yang kedua, gratis biaya administrasi bulanan. Yang ketiga, gratis biaya kartu ATM bulanan. Yang keempat, ringan biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM BRI Bersama dan Prima. Yang kelima, gratis biaya penggantian buku tabungan karena habis. Yang keenam, ringan biaya transfer melalui jaringan ATM BRI Bersama dan Prima. Yang ketujuh, ringan biaya cek saldo di jaringan ATM BRI Bersama dan Prima. Dan yang terakhir, ringan biaya debit di jaringan ADC BRI dan Prima. Selanjutnya, produk kedua dari Bank BRI Syariah yaitu tabungan haji BRI Syariah IB. Tabungan haji BRI Syariah IB dapat mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah. Tabungan haji BRI Syariah IB
dapat memberikan ketenangan, kenyamanan, serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, tabungan faedah haji BRI Syariah IB dapat digunakan bagi nasabah untuk merencanakan ibadah umroh. BRI Syariah juga meluncurkan program tabungan haji untuk anak, yaitu tabungan haji BRI Syariah IB yang diperuntukkan bagi anak-anak agar dapat menabung sejak dini, mempersiapkan kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji, karena masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia relatif lama, antara 10-25 tahun, sehingga anak usia di atas 12 tahun sudah dapat didaftarkan untuk mendapatkan porsi haji. Keunggulan tabungan haji BRI Syariah IB. Yang pertama, setoran awal yang ringan, yaitu sebesar Rp50.000. Yang kedua, gratis biaya administrasi bulanan. Yang ketiga, terhubung secara online dengan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu. Yang keempat, Siskohat Kementerian Agama sehingga mudah mendaftar sebagai calon jamaah haji. Yang kelima, pemotongan zakat secara otomatis dari basti hasil yang diterima. Yang keenam, memudahkan perencanaan persiapan ibadah haji. Yang terakhir, tersedianya pilihan ibadah haji reguler dan haji khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk Bank BRI Syariah yang ketiga, yaitu Tabungan Impian Syariah IB. Tabungan Impian Syariah IB adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana. Tabungan impian BRI Syariah IB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh, nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi. Lalu, keunggulan tabungan impian syariah IB yaitu ada yang pertama, mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi. Yang kedua, gratis asuransi hingga Rp750 juta. Yang ketiga, gratis biaya administrasi bulanan. Dan yang terakhir, ada gratis biaya auto debit setoran rutin. Produk tabungan Bank BRI Syariah yang keempat, yaitu Tabunganku BRI Syariah IB. Adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, ada tabungan faedah simpanan belajar IB, yaitu tabungan faedah simpanan pelajar IB adalah tabungan yang diperuntukkan bagi siswa yang diterbitkan secara nasional dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Selain tabungan, Bank BRI Syariah juga mengeluarkan produk giro, yaitu Giro Faedah BRI Syariah IB. Yang pertama, ada Giro Faedah segmen reguler BRI Syariah IB, yaitu produk simpanan dan BRI Syariah yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari, di mana penarikan dana menggunakan cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Yang kedua, ada Giro Faedah segmen pemerintah BRI Syariah IB. BRI Syariah IB yaitu produk dana nasabah dengan segmen pemerintah menggunakan akad wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan Giro BRI Syariah IB. Yang pertama, biaya administrasi yang rendah, yaitu untuk BRI rupiah hanya Rp15.000 dan Rp25.000 jika di bawah saldo minimal. Yang kedua, Giro BRI Syariah IB memiliki fasilitas New Account Sweep atau NAS, yaitu yang menghubungkan rekening giro dengan rekening pinjaman khusus untuk pinjaman KMK retail komersial yang bertujuan untuk menghindari terjadinya tolakan cek atau BO dan pembayaran billing pinjaman secara otomatis. Yang ketiga, Giro BRI Syariah IB memiliki fasilitas BRI Virtual Account atau BRIVA untuk memberikan kemudahan identifikasi pembayaran melalui nomor rekening virtual yang diberikan kepada pelanggan. Yang keempat, untuk Giro Falas tersedia dalam berbagai mata uang, yaitu US dollar, euro,
Singapore Dollar, Australian Dollar, GBP atau British Pound Sterling, Hong Kong Dollar, dan Japanese Yen. Selain kartu debit juga terdapat e-banking agar nasabah dapat mengetahui transaksi, uang masuk dan keluar. Selain tabungan dan giro, Bank BRI Syariah juga mengeluarkan produk berupa deposito. Yang pertama ada deposito BRI Syariah IB, yaitu produk investasi berjangka dari BRI Syariah sesuai prinsip syariah bagi nasabah, perorangan maupun perusahaan dengan jangka waktu penempatan 1, 3, 6, dan 12 bulan. Yang kedua ada simpanan faedah BRI Syariah IB, yaitu produk investasi berjangka dari BRI Syariah sesuai prinsip syariah bagi nasabah, perorangan maupun perusahaan dengan jangka waktu penempatan kurang dari 1 bulan, yaitu 7, 14, 21, dan 28 hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan deposito BRI Syariah. Yang pertama, imbal bagi hasil yang kompetitif. Yang kedua, terdapat pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diterima. Yang ketiga, pemindah bukuan otomatis dari bagi hasil yang diterima setiap bulan ke rekening tabungan atau rekening giro BRI Syariah. Yang keempat, dapat diperpanjang secara otomatis. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai jaminan. Selain produk penghimpun dana atau funding, Bank BRI Syariah juga mengeluarkan kategori produk penyaluran dana atau lending. Yang pertama ada Gadai BRI Syariah IB. Gadai BRI Syariah IB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman, dan sesuai syariah untuk ketentraman nasabah. Manfaatnya yaitu pilihannya tepat, penuh manfaat, serta lebih berkah karena pembiayaan sesuai syariah. Yang kedua ada KKB BRI Syariah IB, yaitu pembiayaan kendaraan menggunakan prinsip jual beli atau murabahah. Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh nasabah dan bank. Yang ketiga ada KPR BRI Syariah IB, pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli atau murabahah, di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Wijaya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang produk-produk Bank BRI Syariah. Produk selanjutnya yaitu ada KLM BRI Syariah. KLM itu merupakan kepemilikan logam mulia menggunakan prinsip jual beli atau murabahah dengan akad murabahah bil wakalah. Nah, pembiayaan ini dapat membantu nasabah dengan mewujudkan mimpi memiliki emas logam mulia dengan cara yang lebih mudah. Lalu yang kedua ada pembiayaan umroh BRI Syariah. Dengan produk pembiayaan umroh BRI Syariah ini, maksudnya produk pembiayaan umroh BRI Syariah menggunakan prinsip akad jual beli manfaat atau jasa, atau disebut juga dengan ijarah multijasa. Nah, produk ini dapat membantu dalam menyempurnakan niat ibadah dan berziarah ke Baitullah. Lalu ada KMG BRI Syariah. Nah, KMG ini merupakan singkatan dari Kredit Multiguna BRI Syariah. Nah, salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan, khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerja sama dengan PT Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan atau EMBP
di mana produk ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan karyawan dalam program kesejahteraan karyawan atau MBP ya. Nah, di sini ada pembiayaan retail consumer atau retail consumer financing. Yang pertama ada Gria Faedah BRI Syariah. Yang kedua ada KPR Sejahtera BRI Syariah. Yang ketiga ada Oto Faedah BRI Syariah. Yang keempat ada Gadai Faedah BRI Syariah. Yang kelima ada Gadai Faedah BRI Syariah atau pembiayaan kepemilikan emas. Lalu ada Multi Faedah BRI Syariah. Lalu ada Multi Faedah BRI Syariah. Lalu ada Purna Faedah BRI Syariah atau Prapurna. Lalu yang terakhir ada Purna Faedah BRI Syariah. Nah, tadi kan ada pembiayaan retail consumer. Nah, di BRI Syariah juga ada pembiayaan retail kemitraan. Apa aja pembiayaan retail kemitraannya? Yang pertama ada Mitra Faedah BRI Syariah untuk multi finance. Yang kedua ada Mitra Faedah BRI Syariah untuk koperasi karyawan. Yang ketiga ada Mitra Faedah BRI Syariah untuk BMT atau Baitul Mal Watamwil. Lalu yang keempat ada Mitra Faedah BRI Syariah untuk linkage channeling. Lalu yang kelima ada Retail Faedah BRI Syariah untuk modal kerja dan investasi. Lalu yang terakhir ada Retail Faedah BRI Syariah untuk pembiayaan modal kerja revolving atau disebut juga dengan PMKR BRI Syariah. Nah, di sini ada layanan perbankan atau banking service yang dilakukan oleh BRI Syariah, yaitu ada Mitra Faedah BRI Syariah untuk kerjasama institusi atau perusahaan. Nah, lalu ada pembiayaan mikro atau microfinancing yang dilakukan oleh BRI Syariah. Yang pertama ada pembiayaan yang diberikan kepada pensiunan pegawai negeri sipil atau ASN. Lalu yang kedua ada KUR IB BRI Syariah. Nah, KUR BRI Syariah ini merupakan kredit usaha rakyat yang dilakukan dengan sistem akad mudharabah atau jual beli. Akad mudharabah pada KUR BRI sendiri yaitu akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Nah, yang nantinya bank membeli barang dan diberikan kepada nasabah, lalu nasabahnya itu membayar dalam proses angsuran. Nah, itu yang disebut dengan KUR IB BRI Syariah. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akad dalam tabungan, deposito dan giro syariah. Nah, di sini ada akad wadiah. Wadiah berasal dari wada ansyi syai'ah yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik dari individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Nah, jadi dalam ekonomi syariah ini, wadiah itu adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki bank atas pengembalian titipan tersebut. Nah, jenis wadiah ini ada dua, yaitu ada wadiah yad amanah, lalu yang kedua ada wadiah yad domanah. Nah, dari produk Bank BRI Syariah ini ada jenis wadiah, yaitu ada wadiah yad amanah giro BRI Syariah. Nah, di bagian wadiah yad domanah ada tabungan BRI Syariah. Selain akad wadiah, Bank BRI Syariah juga menggunakan akad mudharabah mutolaqoh. Mudharabah mutolaqoh adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam penentuan usaha dan pelaksanaan.
Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola, digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lain. Produk Bank BRI Syariah yang menggunakan akad mudharabah mutolaqoh yaitu ada tabungan impian syariah, tabungan haji BRI Syariah, deposito BRI Syariah, KKB BRI Syariah, KPR BRI Syariah, dan KLM BRI Syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan sistem KPR pada Bank BRI Syariah. Kebutuhan papan atau rumah merupakan sebuah kebutuhan utama atau primer setiap manusia yang harus dipenuhi. Namun, dengan bertambahnya kepadatan penduduk, maka pembangunan pemukiman semakin pesat dan harga rumah menjadi terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuat masyarakat merasa semakin kesulitan dan bingung untuk bisa mendapatkan sebuah rumah. Sehingga pengembangan melalui kredit pemilikan rumah dilirik sebagai alternatif utama pembiayaan perumahan. Banyak bank yang memberikan kemudahan dan keuntungan dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah atau KPR. KPR adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau merenovasi rumah. Penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR kepada masyarakat bisa dilakukan oleh bank konvensional ataupun bank syariah, di mana lembaga perbankan ini sama-sama memiliki produk pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah. Di bank konvensional, keuntungan yang diperoleh atas transaksi yang dilakukan pada umumnya mengandung unsur riba, yang tentu saja tidak sesuai dengan prinsip syariah. Indonesia sebagai negara mayoritas beragama Islam telah lama mendapatkan kehadiran sistem lembaga keuangan yang bebas dari riba. Seperti yang kita tahu, bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariah Islam. Antara bank konvensional dan bank syariah tentunya akan ada beberapa perbedaan, mulai dari bunga maupun fitur ataupun layanan yang ada pada keduanya. Pada bank konvensional, cicilan KPR berdasarkan bunga. Lalu pada saat memulai cicilan disesuaikan dengan bunga kredit sampai akhir masa kredit. Jika pada bank syariah, cicilan KPR berdasarkan syariah dan tidak ada penyesuaian dengan bunga kredit sampai akhir masa kredit. BRI Syariah adalah salah satu bank atau lembaga keuangan yang memiliki produk lending, kredit pemilikan rumah atau KPR. BRI Syariah memiliki produk KPR subsidi dan non-subsidi. KPR subsidi di BRI Syariah diberi nama KPR Sejahtera, merupakan produk pembiayaan kepemilikan rumah yang diterbitkan oleh BRI Syariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang atau developer. Lalu, KPR non-subsidi diberi nama pembiayaan kepemilikan rumah KPRIB, merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli atau mudharabah, di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Lalu selanjutnya, terdapat keunggulan produk
pembiayaan kepemilikan rumah KPR/IB di BRI Syariah. Pertama, akad sesuai syariah. Kedua, proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah. Ketiga, angsuran tetap selama jangka waktu angsuran. Keempat, minimal pembiayaan 50 juta dan maksimal 1 miliar. 5. Uang muka ringan. 6. Jangka waktu maksimal 15 tahun. 7. Bebas penalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo. 8. Persetujuan hanya 5 hari kerja. 9. Aman, yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dilindungi oleh asuransi. Oleh karena itu, pihak bank akan memberikan pelayanan rasa aman dan tanggung jawab pada nasabah. 10. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu pembiayaan ini dapat digunakan sebagai kepemilikan rumah, ruko, rokan, apartemen, pembangunan, renovasi rumah, dan takeover. Selanjutnya terdapat mekanisme pelaksanaan pembiayaan kepemilikan rumah. Proses pemberian pembiayaan KPR BRI Syariah IB adalah sebagai berikut. Nomor 1, prospek-prospek berisi tentang pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah ke unit kerja BRI Syariah dengan melengkapi dokumentasi atau persyaratan yang dibutuhkan dan mengisi formulir aplikasi. Formulir aplikasi yang digunakan adalah formulir aplikasi KPR/IB yang berlaku dan ditambahkan di tengah memorandum usulan pembiayaan dan keterangan sesuai tujuan pembiayaan. Lalu kedua, terdapat inisiasi. Inisiasi merupakan proses awal dalam menentukan kriteria calon nasabah pembiayaan, sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank. Account officer melakukan inisiasi terhadap calon nasabah meliputi A. Pengecekan keaslian dokumen calon nasabah untuk dokumen yang sudah dipastikan keasliannya distempel sesuai asli dan diparaf akun officer atau pencapem. Lalu B. Account officer melakukan interview atau wawancara terhadap calon nasabah. Ketiga, terdapat permohonan BI checking, appraisal, dan investigasi. Account officer mengirimkan permohonan checking BI, permohonan pemeriksaan atau penilaian jaminan, dan permohonan investigasi kepada financing support unit kerja. Lalu keempat, account officer melakukan evaluasi kelayakan calon nasabah. Account officer memastikan penghasilan per bulan nasabah pada slip gaji atau surat keterangan penghasilan calon nasabah. Account officer juga mencocokkan antara slip gaji atau surat keterangan penghasilan dengan konfirmasi ke HRD atau bendara gaji. Lalu, account officer juga melakukan analisis kualitatif meliputi pendidikan terakhir, jenis dan nama perusahaan, pengalaman dan lama bekerja, status kekaryawanan, jabatan, hubungan bank lain, kekayaan dimiliki. Lalu nomor 5, financing support unit kerja melakukan pemeriksaan BI checking calon nasabah. Lalu pemeriksaan atau penilaian jaminan untuk developer yang bekerja sama dengan BRI Syariah. Harga tanah dan bangunan mengacu pada price list atau brosur harga jual developer dan harga sudah dikurangi diskon bila ada. Lalu investigasi tempat bekerja calon nasabah. Nomor 6, persetujuan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan dilakukan oleh
komite pembiayaan sesuai surat keputusan direksi tentang batas wewenang persetujuan pembiayaan atau BWPP yang berlaku. Mekanisme ketujuh, surat pertujuan prinsip pembiayaan SP3. Aplikasi yang sudah disetujui komite pembiayaan selanjutnya diterbitkan SP3. SP3 dikirimkan kepada nasabah untuk dipelajari dan disetujui. Apabila BRI Syariah menolak permohonan, maka wajib diterbitkan surat penolakan. Tetapi apabila Bank BRI Syariah menyetujui permohonan nasabah, maka wajib disebutkan SP3 atau surat persetujuan prinsip pembiayaan. Lalu nomor 8, permohonan pelaksanaan akad, persiapan akad, dan konfirmasi calon nasabah. Lalu ke-9 terdapat proses pra-signing, persiapan dokumen akad, checklist, dan comply dokumen calon nasabah. Lalu mekanisme ke-10, penandatanganan akad, penandatanganan perjanjian pembiayaan dan akta jual beli atau AJB. Lalu setiap pelaksanaan penandatanganan wajib didokumentasikan. Lalu ke-11 ada pencairan pembiayaan KPR, pencairan pembiayaan kepada developer atau penjual. Lalu mekanisme pelaksanaan ke-12, dokumentasi pembiayaan, proses dokumentasi pembiayaan pasca pencairan. Lalu selanjutnya terdapat perhitungan KPR syariah. Berikut contoh soalnya. Ibu Ani meminjam dana pembiayaan kepemilikan rumah KPRIB sebesar 300 juta. Maksimum pembiayaan 270 juta, margin berlaku sebesar 12,5 jangka waktu selama 2 tahun. Pertama-tama kita menetapkan margin yang akan dipakai, yaitu marginnya harus dikurangi 1, lalu hasilnya dibagi dengan 2. Di sini margin yang berlaku sebesar 12,5. Berarti 12,5% dikurang 1 dibagi 2. Dan hasilnya adalah 5,75%. Lalu pokok pembiayaan. Pokok pembiayaan didapatkan dengan membagi plafon dengan jangka waktu bulan. Jadi plafon yang terdapat di soal adalah 270 juta. Lalu dibagi jangka waktu bulannya 2 tahun, berarti 24 bulan. Dan hasil yang didapat dari pokok pembiayaan itu adalah 11.250.000. Selanjutnya, margin akan dihitung dengan margin dikali plafon dikali jangka waktu dalam ukuran tahun, lalu dibagi jangka waktu dalam ukuran bulan. 5,57% ini didapatkan dari slide sebelumnya, dari yang ini, dikali 270 juta yang plafon yang tadi, dikali 2 karena jangka waktunya dalam ukuran tahun, lalu dibagi jangka waktu dalam ukuran bulan, yaitu 2 dikali 12, 24. Lalu hasil yang di atas ini nanti akan ketemu 31.050.000 dibagi 24, dan hasilnya nanti adalah 1.293.750. Lalu angsuran per bulannya adalah pokok pembiayaan yang kita sudah hitung di slide sebelumnya, 11.250 ditambah margin yang ini 1.293.750, dan hasil yang ditemukan nanti adalah 12.250.000.
543.750. Jadi berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, disimpulkan bahwa angsuran yang harus dibayar selama 24 bulan oleh Bu Ani adalah sebesar 12.543.750. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aset dari Bank BRI Syariah. Berdasarkan gambar menunjukkan bahwa total aset dari perusahaan Bank BRI Syariah mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir, mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2015, total aset perusahaan Bank BRI Syariah sebesar 27.687.188. Pada tahun 2017, Bank BRI Syariah memiliki total aset sebesar 31.543.384. Pada tahun 2018, Bank BRI Syariah memiliki total aset sebesar 37.915.084. Pada tahun 2019, Bank BRI Syariah memiliki total aset sebesar 43.123.488. Dan pada tahun 2020, Bank BRI Syariah memiliki total aset sebesar 57.715.586. Pertumbuhan total aset Bank BRI Syariah pada tahun 2019 sebesar 13,74%. Dan pada tahun 2020, pertumbuhan total aset dari Bank BRI Syariah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 33,84%. Hal ini diidentifikasi dengan adanya berita mengenai merger 3 perusahaan syariah besar yang ada di Indonesia, yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keuangan dari Bank BRI Syariah. Seperti yang kita ketahui bahwa 3 bank syariah yang ada di Indonesia telah melakukan merger, yaitu ada Bank BRI Syariah, ada Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah yang menjadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia. Total aset Bank BRI Syariah sebesar 49,58 triliun. Total aset Bank Mandiri Syariah sebesar 114,40 triliun. Total aset BNI Syariah sebesar 57,76 triliun. Bank hasil penggabungan total aset sebesar 214,65 triliun. Pembiayaan pada Bank BRI Syariah sebesar 37,4 triliun. Pada Bank Mandiri Syariah sebesar 57,61 triliun. Dan pada Bank BRI Syariah sebesar 31,33 triliun. Dan total dari hasil merger sebesar 144,34 triliun. Dana pihak ketiga dari Bank BRI Syariah sebesar 41 triliun. Dari Bank Mandiri Syariah sebesar 101,78 triliun. Dari Bank BNI Syariah sebesar 43,64 triliun. Bank hasil penggabungan menghasilkan dana pihak ketiga sebesar 186,42 triliun. Selanjutnya ada laba kuartal 2 pada tahun 2020. Laba kuartal 2 tahun 2020 BRI Syariah sebesar 117,2 miliar. Mandiri Syariah sebesar 719 miliar. BNI Syariah sebesar 266,64 miliar. Bank hasil penggabungan menghasilkan laba bersih kuartal 2 2020 sebesar 1.102 triliun. Selanjutnya jumlah nasabah. Jumlah nasabah pada Bank BRI Syariah sebesar 3,8 juta. Pada Mandiri Syariah sebesar 8 juta. Pada BNI Syariah jumlah nasabahnya sebesar 3,6 juta. Bank hasil penggabungan menghasilkan jumlah nasabah sebesar 13,5 juta. Jumlah cabang. Jumlah cabang BRI Syariah sebesar 69 cabang, 226 subcabang, dan 10 kantor kas. Bank Mandiri Syariah sebesar 736 outlet. BNI Syariah sebesar 385 outlet. Bank hasil penggabungan, jumlah cabang sebesar 1.200 cabang dan 1.700 ATM. Jumlah karyawan. Jumlah karyawan pada BRI Syariah sebesar 5.790 karyawan. Pada Bank Mandiri Syariah sebesar 8.612 karyawan. Pada Bank BNI Syariah sebesar 5.692 karyawan. Dan bank hasil penggabungan untuk jumlah karyawan sebesar 20.094 karyawan.
total aset dari bank hasil penggabungan akan mencapai 214,65 triliun dengan modal inti lebih dari 20,4 triliun. Dengan demikian, Tias nanti di bagian yang total aset ini di-cut dulu ya Tias ya, nanti dimasukin yang ini nih. Baru mulai cut terus masukin ke sini. Total aset dari bank hasil penggabungan akan mencapai 214,65 triliun dengan modal inti lebih dari 20,4 triliun. Dengan demikian, bank hasil penggabungan akan masuk ke dalam top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset dan top 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Bank hasil penggabungan akan tetap menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan ticker kode BRIS, BRIS. Nah, di sini ada pendapatan Bank BRI Syariah. Saya akan menjelaskan secara rinci pembiayaan mikro BRI Syariah itu mencatat pertumbuhan paling tertinggi. Total pembiayaan mikro yang disalurkan BRI Syariah pada tahun 2020 mencapai 10,7 triliun, tumbuh 163% year of year. Pertumbuhan pembiayaan mikro disokong oleh penyaluran KUR, dan sudah saya jelaskan tadi tentang apa sih itu KUR, yang sesuai target. Nah, jadi total KUR yang disalurkan BRI Syariah itu pada tahun 2020 mencapai 40,5 triliun. Nah, saat ini terutama di masa pandemi COVID-19 ini, penyaluran pembiayaan BRI Syariah itu juga diutamakan untuk sektor-sektor yang lebih minim resikonya, seperti pertanian, peternakan, dan alat-alat kesehatan. Nah, selain mikro, BRI Syariah juga menyalurkan dana sebesar 7,4 triliun. Pembiayaan dana ini untuk segmen kecil menengah, tumbuh sebesar 65% year of year. Nah, saat ini, pertumbuhan penyaluran pembiayaan juga diiringi perbaikan kualitas pembiayaan. Non-performing finance BRI Syariah pada bulan Desember tahun 2020 itu tercatat 1,7%, turun dibandingkan Desember tahun 2019. Dibandingkan Desember tahun 2019. Nah, di sisi dana pihak ketiga, BRI Syariah mencatat pertumbuhan sebesar 44,61%. 44,61% ditopang oleh pertumbuhan dana murah atau giro dan tabungan, sejalan dengan strategi pengendalian beban biaya dana. Peningkatan dana murah yang mencapai mendorong penurunan biaya dana atau cost of fund. Nah, di sini ada laba bersih dari Bank BRI Syariah. Nah, di sini laba bersih PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Syariah menoreh laba bersih per Desember 2017 itu sebesar 101,91 miliar. Nah, tapi sayangnya itu harus turun sebesar 40,13% pada year on year bila dibandingkan dengan Desember 2016 sebesar 170,21 miliar. Nah, di sini menurut Indri Trihandayani sebagai selaku Corporate Secretary BRI Syariah, penurunan laba BRI Syariah ini pada tahun 2017 ini disebabkan oleh perseroan yang memupuk pencadangan guna mitigasi risiko pembiayaan. Ini dilakukan agar menjaga kualitas pembiayaan BRI Syariah. Nah, sepanjang 2020, pertumbuhan laba bersih BRI Syariah itu tembus sampai 235,14% menjadi 248 miliar, yang ditopang pendapatan penyaluran dana yang mencapai 37,4
triliun serta bagi hasil memiliki dana investasi. Nah, jadi pertumbuhan penyaluran pembiayaan dana ini tidak lepas dari digitalisasi proses bisnis yang dilakukan BRI Syariah. Jadi dampaknya itu sampai ke segmen retail, konsumer, dan mikro. BRI Syariah itu kayak langsung tumbuh pesat. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kuartal 1 pada tahun 2021 Bank Syariah Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah telah melakukan merger dan menjadi Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan laporan yang telah disajikan, total aset kuartal 1 tahun 2021 yaitu 234,4 triliun. Pada kuartal 1 tahun 2021 mengalami pertumbuhan pada total aset dikarenakan didominasi oleh peningkatan dana murah yaitu giro dan tabungan sebesar 14,73% sehingga meningkatkan rasio kasa dari 57,54% pada triwulan 1 tahun 2020 menjadi 57,76% di kuartal 1 pada tahun 2021. Dengan kinerja tersebut, sampai kuartal 1 tahun 2021, Bank Syariah Indonesia berhasil mencatatkan total aset sebesar 234,4 triliun rupiah, naik 12,65% dibanding periode sama 2020 sebesar 208,1 triliun rupiah. Dan untuk pendapatan kuartal 1 tahun 2021 yaitu 4,4 triliun rupiah. Pada kuartal 1 2021 pendapatan Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan nilai transaksi tersebut hingga Maret 2021 sudah menembus 40,85 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar berasal dari transaksi melalui layanan Bank Syariah Indonesia Mobile yang naik 82,53%. Sepanjang Januari hingga Maret 2021, volume transaksi di Bank Syariah Indonesia Mobile juga tercatat mencapai 17,3 triliun dengan akumulasi jumlah transaksi dari platform tersebut mencapai 14,65 juta transaksi atau tumbuh 72,35%. Secara umum, kenaikan volume transaksi melalui channel digital banking Bank Syariah Indonesia sampai bulan Maret 2021 naik 43,3%. Selain oleh transaksi Bank Syariah Indonesia Mobile yaitu 42%, kenaikan ini juga ditopang aktivitas nasabah pada kanal internet banking yaitu 24%, kartu debit atau kredit 17%, dan ATM 14%. Dan yang terakhir ada laba bersih kuartal 1 pada tahun 2021 yaitu 741,6 miliar rupiah. Pada kuartal 1 tahun 2021 perusahaan mencatatkan laba bersih senilai 742 miliar rupiah. Nilai ini naik 12,85% secara tahunan year on year dibandingkan dengan akhir kuartal 1 pada tahun 2020 lalu yang sebesar 657 miliar rupiah. Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Heri Gurnadi, mengatakan kenaikan laba ini didorong oleh ekspansi pembiayaan dan kenaikan dana murah yang optimal, sehingga cost of fund atau biaya dana bagian dari keuntungan bank menjadi lebih besar. Pada tahun 2015, BRI Syariah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai peserta lelang surat berharga syariah negara atau SBSN. Selain itu, pada tahun 2015, BRI Syariah sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang meluncurkan laku pandai syariah Bismart. Berikut ini kelompok kami menyajikan video mengenai laku pandai syariah Bismart. Silakan menyaksikan.
Lah, kalau sisa belanja ini ditabung, ya pasti lumayan lah ya. Tapi nabungnya itu loh, susah. Banknya aduh, jauh. Kalau dikumpulkan bisa beli sepeda baru. Tapi gimana caranya bisa nabung lebih banyak? Biaya sekolah makin mahal. Kita harus rajin-rajin menabung toh. Tapi banknya jauh, Ji. Tapi sekarang tidak lagi. Kini ada program Laku Pandai dari OJK. Dan BRI Syariah adalah bank syariah pertama yang meluncurkan layanan Laku Pandai yang bernama BRISmart. BRISmart itu apa ya? BRI Syariah, sarana menghadirkan bank syariah terdekat atau disingkat BRISmart, adalah layanan perbankan BRI Syariah yang bisa dilakukan tanpa melalui kantor cabang BRI Syariah. Artinya, semua orang bisa menabung tanpa harus mendatangi kantor cabang BRI Syariah. Orang bisa menabung di warung, toko kelontong, dan tempat lain yang menjadi agen BRISmart dengan sebutan teman BRIS. Banyak transaksi yang bisa dilakukan nasabah di agen teman BRIS. Banyak juga kelebihannya. Siapa saja yang bisa jadi nasabah? Siapa saja boleh, asal punya handphone. Karena semua konfirmasi melalui handphone, dan nomor rekeningnya sama dengan nomor handphone. Bagaimana, Ji? Caranya jadi nasabah BRISmart? Oh, mudah. Datangi saja agen teman BRIS dan isi formulirnya. Kemudian agen mendaftarkan nasabah ke BRI Syariah melalui mobile banking atau internet banking. Nasabah akan mendapatkan SMS notifikasi bahwa registrasi telah berhasil. Agen menyerahkan dokumen fisik ke cabang BRI Syariah. Cabang selanjutnya melakukan verifikasi dokumen. Setelah itu, nasabah mendapatkan SMS notifikasi yang mengabarkan bahwa layanan telah aktif. Siapa saja yang bisa menjadi agen? Agen BRISmart disebut teman BRIS. Cocok untuk pemilik konter pulsa, warung, toko kelontong, bahkan guru dan pensiunan, serta jaringan retail modern. Dengan menjadi agen, Anda akan mendapatkan keuntungan tambahan sekaligus menjadikan tempat usaha lebih laris, ditambah wawasan perbankan yang makin luas. Wah, Pikie, gimana ya caranya jadi agen teman BRIS? Gampang. Datangi kantor cabang BRI Syariah dan isi semua dokumen yang diperlukan. Bank kemudian melakukan verifikasi dan survei ke lokasi usaha. Selanjutnya, bank akan menghubungi calon agen tersebut. Untuk wilayah radius 500 meter, hanya ada satu agen saja. Ih, kalau gampang dan menguntungkan, Inyong daftar jadi agen teman BRIS baik. BRISmart, persembahan dari BRI Syariah. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.